Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta ini, dan kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya, semisal memalingkan salah satu jenis dari macam-macam ibadah seperti doa dan selainnya. Mengingat besar dan bahayanya kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya sebagai pelita bagi manusia, menerangi manusia agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, mengeluarkan manusia dari jurang kesyirikan menuju tauhid, dan menjelaskan kepada mereka bahwa hak ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi agar tidak terjatuh dalam kejelekan tersebut. Benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, tatkala mengatakan, adalah manusia para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya tentang kejelekan karena takut akan menimpahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini beberapa bahaya perbuatan syirik agar kita dapat menjauhi dan menjaga diri darinya. Yang pertama, kezaliman yang paling besar. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah kepada selain Allah berarti ia telah meletakkan peribadatan tidak pada tempatnya dan telah memalingkannya kepada orang yang tidak berhak. Sudah barang tentu ini merupakan perbuatan zalim yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang paling besar. Quran surat Luqman ayat 13. Yang kedua, surga diharamkan bagi orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Yang ketiga, syirik membatalkan amalan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Yang keempat,
orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka bunuhlah orang-orang kemusyrikan. Ada orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Quran Surat At-Taubah ayat 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, terjagalah darah dan harta mereka kecuali merupakan haknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, kesyirikan, dosa yang paling besar. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah sahabat yang beriman, betapa besar bahaya syirik. Namun mayoritas manusia dewasa ini tidak mengetahui. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agar bisa membedakan dan mengenal bahwa perbuatan ini termasuk kesyirikan atau bukan. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan dan cermati model kesyirikan dewasa ini, niscaya kita akan menyimpulkan bahwa kesyirikan merupakan penyakit yang akut menimpa umat ini. Kesyirikan telah merambah dan di berbagai tempat, masuk berbagai pelosok desa maupun kota, menimpa kalangan bawah atau elit. Semua itu karena kesyirikan zaman sekarang begitu halus dan rapi, dibungkus dengan berbagai label dan nama. Mereka menamai praktek perdukunan dengan pengobatan alternatif, menamai pertunjukan kesyirikan dengan pertunjukan supranatural, dan puluhan nama lainnya yang halus lagi manis enak diterima hati. Ketahuilah sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita tertipu dengan label dan nama kesyirikan di atas. Berhati-hatilah, karena semua itu merupakan cara-cara yang telah ditempuh oleh nenek moyang setan, yaitu iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surat Toha ayat 120. Lihatlah cara iblis menyesatkan Adam, tidak menamai buah yang dilarang karena hakikatnya, akan tetapi membumbui dengan kalimat yang manis, yang enak didengar dan diterima oleh hati, yang mengatakan pohon kekekalan adalah pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Demikianlah cara iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya, cara seperti ini banyak ditiru oleh manusia zaman sekarang. Tidak hanya pada kesyirikan, dalam kemaksiatan mereka demikian pula, menamai maksiat dengan nama-nama yang halus agar manusia tertipu dengannya. Menamai khamr dengan minuman kesehatan, narkoba dinamai dengan obat kesenangan, judi dinamai dengan sumbangan sosial, praktek zina dinamai dengan prostitusi, dan berbagai bentuk kemungkaran lainnya. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.